walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, mohon berkenan untuk mengedarkannya. Dan kepada petugas sorban infak dipersilahkan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Berikut kami sampaikan informasi sholat Idul Fitri Pesantren Darut Tauhid Bandung. Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021. Insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Khutbah Idul Fitri akan disampaikan oleh Ustadz Mulyana MAG
dan imam insya Allah akan bersama Ustadz Zaki Zaini Al-Hafidh. Insya Allah untuk kegiatan sholat Idul Fitri tahun ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya memastikan tubuh dalam kondisi sehat walafiat, membawa sajadah atau alas sholat masing-masing, wajib memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Pastikan posisi sholat berada pada tanda garis hitam atau tanda khusus yang ada di lantai masjid. Saat kepulangan, dimohon kepada seluruh jamaah untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah secara serentak. Namun akan diatur oleh panitia dimulai dari area paling dekat dengan pintu keluar, agar jamaah tidak bergerombol dan tetap bisa menjalankan protokol menjaga jarak satu sama lain. Untuk lebih hikmatnya pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri, kami mohon kepada jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara dapat disesuaikan. Untuk menyempurnakan ibadah kita, dimohon pada ibu-ibu atau jamaah akhwat untuk sementara tidak membuka atau melipat mukna saat khutbah berlangsung. Kepada seluruh jamaah, dimohon agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan area pondok pesantren dan sekitarnya. Berikut tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram diikuti takbir 7 kali. Rakaat kedua setelah takbir dari sujud diikuti takbir 5 kali. Di antara takbir membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selepas sholat, insya Allah akan ada penyampaian pesan dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan umur kita bisa menikmati ibadah salat Id pada pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Darut Tauhid ini, kami seluruh jajaran pesantren Darut Tauhid mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kami seluruh jajaran memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kehilafan, sengaja, tidak sengaja kepada semua jamaah dan yang berada di lingkungan ini. Semoga dimaafkan dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk terus-menerus memperbaiki diri dan terus memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan, keistiqomahan, serta mempertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita memiliki kesempatan akhir hayat, husnul khotimah semuanya. Terima kasih para jamaah sekalian, para tetangga, masyarakat sekitar atas segala perhatian, segala bantuan, segala kepedulian. Jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menikmati ibadah Idul Fitri. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Segala puji, puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, anugerah yang telah diberikan kepada kita sampai dengan detik ini. Kita semua berada di rumah Allah ini, di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, suri toladan, contoh yang terbaik bagi siapapun yang menghendaki kebahagiaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Semoga juga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, seluruh umat Islam di dunia ini merayakan hari kemenangan. Hari setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Gema takbir di mana-mana dikumandangkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Kita bertakbir sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu tidak sekedar takbir dalam lisan yang kita ucapkan. Sebagai orang beriman harus memiliki makna dari takbir-takbir yang kita ucapkan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam tafsir penjelasan walitukabbirullaha ala ma hadakum walitadhkurullaha inda inqada'i ibadatikum, yakni mengingat Allah setelah selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Ba'da haji kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Demikian ba'da saum ini kita pun diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Pertama dengan takbir yang semua umat Islam dikumandangkan di mana-mana di masjid-masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Kemudian setelah itu makna dari takbir ini
yang kedua adalah meyakini bahwa setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum kita, qiyamul lail kita, rezeki kita, membaca Al-Quran kita, sedekah kita, semuanya terjadi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nasr yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong umat manusia masuk ke dalam Islam. Ini ayat turun ketika Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Ketika keberhasilan, ketika kemenangan sudah diraih, maka perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Sucikan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbih, sucikan Allah dengan memujinya. Jadi takbir kita harus kita sertai dengan imanan wahtisaban, keyakinan kepada Allah. Bukan hanya lisan, tetapi keyakinan dalam diri bahwa kita telah selesai ibadah saum, kita bisa bersedekah, kita bisa melaksanakan qiyamul lail, kita bisa membaca Al-Quran, khatam membaca Al-Quran, dan seluruh amal ibadah, amal soleh dalam Ramadan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rezeki Allah kita bisa buka, dengan rezeki dari Allah kita bisa sahur, dengan anugerah kesehatan dari Allah kita bisa kuat saum, dengan kesehatan kekuatan dari Allah fisik kita bisa berlama-lama melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ada yang sampai 2 jam, 3 jam, bahkan di sebuah tempat di Jawa sampai 8 jam khatam Al-Quran semalaman. Dari mana semua itu? Tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah telah berikan apapun yang telah menjadi keperluanmu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika lisan mengucap Allahu Akbar, maka hati meyakini semua amal soleh, amal ibadah, rizki, kekuatan, kesehatan, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disuruh minta ampun kepada Allah? Karena boleh jadi dalam ibadah-ibadah kita ada niat yang salah, ada niat yang tidak ikhlas. Dalam sedekah kita ada ketidakikhlasan, ada campur ujubnya, campur riya'na. Dalam saum-saum kita ada ketidakikhlasan, ada tujuan yang menyimpang. Bukan penilaian Allah yang dicari, tapi penilaian makhluk. Ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang dermawan, ingin disebut orang baik. Mungkin ada dalam diri kita terasa atau tidak terasa, sengaja atau tidak sengaja. Maka Allah perintahkan wastagfir. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita berbahagia hari ini, kita merasa senang hari ini, tetapi jangan lupakan harus ada yang kita khawatirkan. Pada sebuah hadis kesempatan, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan, orang-orang yang memberikan rizki sedangkan hati mereka takut dan khawatir.
Ketika ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah mereka ini orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr, minuman keras dan mencuri? Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, bukan, wahai putri Abu Bakar. Akan tetapi mereka adalah orang-orang alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang saum, orang-orang yang salat, orang-orang yang sedekah, tetapi mereka takut. Mereka takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, rasanya kita harus lebih memiliki sifat ini, memiliki keyakinan ini, kekhawatiran ini. Kenapa? Karena kita tahu kualitas ibadah kita, kita tahu kualitas sholat kita tahu kualitas saum kita tahu kualitas sedekah kita, dan seluruh amal soleh kita tahu. Dan pasti Allah juga mengetahui kekurangan ilmu kita, mungkin ada syarat dan rukun yang terlewat. Kekurangan ilmu kita mungkin ada perilaku-perilaku yang merusak pahala ibadah saum kita. Kita saum selesai, kita sholat, tapi pahalanya hilang. Karena kita mungkin tergelincir, tidak menjaga pandangan kita, tidak menjaga lisan kita selama saum, kita tidak menjaga pikiran kita, bahkan tidak menjaga hati kita. Sehingga saum kita, ibadah kita disertai, diikuti dengan sifat-sifat buruk, dengan kemaksiatan, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus khawatir dengan semua itu, dengan semua ini. Maka yang lebih khawatir lagi karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa hari ini di antara kegembiraan kita yang harus kita khawatirkan adalah Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Ini sering disampaikan oleh para khatib, para ustadz, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika Rasul naik mimbar kemudian mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Salah satunya adalah disampaikan ada malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril mendoakan. Di antaranya adalah ragima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Kita bayangkan malaikat Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Sungguh akan celaka seorang hamba, seorang manusia, ketika dia diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, dia saum, dia sholat, dia sedekah, dia diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan lewat, Ramadan selesai, dosa-dosanya tidak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ini yang perlu kita khawatirkan. Apakah dosa kita hari ini telah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa-dosa kita telah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, salah satu ciri diterimanya amal ibadah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya perkataan para ulama salaf, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'duha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maka salah seorang ulama, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menyampaikan bahwa ketika kita kembali melakukan saum setelah bulan Ramadan, saum Syawal, maka itu menjadi tanda diterimanya amal puasa Ramadan kita. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberikan taufik untuk melakukan amalan solih setelah itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya,
maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sebaliknya, sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelah melakukan kebaikan itu melakukan kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah selesai. Maka kalimat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, itu adalah sebuah alasan dengan saum semoga jadi takwa, atau sebuah harapan semoga orang yang saum jadi bertakwa. Tapi baru semoga, belum tentu jadi takwa. Oleh karena itu setelah Ramadan ini, untuk mengatasi kekhawatiran kita, maka perlu kita buktikan keinginan kuat agar saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Harus kita buktikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita ingin dosa-dosa kita benar-benar dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini. Sebagaimana yang Rasul janjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah seluruhnya. Itu menjadi harapan kita. Oleh karena itu, dalam ayat yang tadi Al-Mu'minun yang ditanyakan oleh Siti Aisyah, ayat 60 sampai 61, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang telah beribadah, kata Rasul, yang telah saum, salat, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya, mereka takut dalam hatinya, khawatir dalam hatinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti kembali kepada Allah. In annahum ila rabbihim rajiun, ketika kembali kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu yang bersungguh-sungguh, yang bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Ketika ada kesempatan berbuat baik maka dilakukan. Ketika ada kesempatan, kesehatan, kehidupan, maka mereka berusaha untuk terus berbuat kebaikan. Setelah Ramadan selesai, maka kemudian dilanjutkan amalan-amalan Ramadan, terus istiqomah diperjuangkan, dilakukan sampai sepanjang hidupnya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mudna waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, selesai Ramadan bukan berarti selesai semua praktek ibadah kita yang kita laksanakan Ramadan. Jangan sampai selesai Ramadan berhenti qiyamul lailnya, karena tarawihnya sudah tidak, tapi tetap laksanakan dengan qiyamul lail, tahajud, sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, dan sholat-sholat sunat lainnya. Selesai Ramadan jangan sampai selesai juga membaca Al-Qur'annya. Teruskan membaca Al-Qur'an. 1 bulan minimal 1 khatam. 1 bulan 1 khatam 1 kali. Kemudian selesai Ramadan jangan sampai berhenti untuk terus bersedekah, menolong orang, membantu orang. Salah satu ciri orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang membantu orang lain baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Terus membantu dengan kemampuan yang ada. Kemudian diteruskan setelah Ramadan, kita berderma, kita membantu saudara-saudara yang lainnya. Selesai Ramadan bukan berarti selesai amal ibadah kita yang kita lakukan, tetapi terus perbaiki, terus tingkatkan, terus kita lakukan. Setelah Ramadan ini ada puasa Syawal, ada saum Senin Kemis, ada saum Daud, ada saum tengah bulan Ayamul Bid, ada sedekah-sedekah sunat lainnya. Banyak sekali yang perlu kita bantu saudara-saudara kita yang dekat ataupun yang jauh. Istiqomah. Sampai kapan? Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun."
Sungguh kami telah mengetahui bahwa sungguhnya engkau Muhammad terasa sempit dadamu karena perkataan orang-orang kafir itu. Perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Sucikan dengan memuji Rabbmu. Wakum minas sajidin. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian ajal. Ini yang perlu kita perjuangkan, ini yang perlu kita terus upayakan, istiqomah dengan sifat-sifat perbuatan-perbuatan orang bertakwa yang Ramadan ini kita latih selama sebulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiah kita, sedang melatih kita di Ramadan itu dengan sebuah sistem Ramadan, melakukan berbagai macam kegiatan ibadah, akhlak kita, keimanan, akhlak ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Maka selesai Ramadan kita perlu menjaga kebiasaan, perbuatan, ibadah, akhlak, keyakinan orang-orang bertakwa ini. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha rahman, maha rahim, yang telah menakdirkan kita saum, kemudian selesai dan hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyempurnakan ibadah saum kita dan amal soleh kita dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kekuatan, kesungguhan, niat yang ikhlas untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah, mengamalkan ibadah, akhlak, kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, terima kasih atas segala karunia, nikmat, limpahan, berkah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, ampuni kami kalau kami belum bisa mensyukuri segala nikmat karunia darimu ya Rabbana ya Karim. Ampuni ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Rabbana. Jadikan Ramadan ini benar-benar menghapuskan, mencabut seluruh kekhilafan, kemaksiatan kami ya Allah. Jadikan Ramadan kami ini ya Allah benar-benar menjadikan kami memiliki akhlak yang mulia ya Allah. Jadikan Ramadan kami ini ya Allah benar-benar menjadikan kami bersungguh-sungguh untuk mengejar ridha-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi jalan keberkahan untuk usia kami ya Allah. Menjadi jalan keberkahan rizki kami ya Rabbana. Menjadi jalan keberkahan keluarga kami ya Allah. Menjadi jalan kesolehan anak-anak kami ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim, jadikan Ramadan menjadi jalan kesehatan lahir batin kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, berikan kepada kami kesungguhan ya Allah, keistiqomahan ya Rabb, dalam beribadah kepadamu, dalam taat kepadamu, dalam menjauhi kemaksiatan darimu. Ya Rabbana ya Karim, berikan kekuatan kami untuk mampu menghindari, menjauhi kemaksiatan, pengkhianatan kepadamu ya Allah, perbuatan-perbuatan dosa ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Rabbana, bersihkan hati kami ya Allah, lembutkan hati yang masih keras, hidupkan hati yang mati ya Allah, sehingga senantiasa ingat kepadamu ya Allah, ingat akan anugerahmu ya Allah, ingat akan ampunanmu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa du'ana wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan amal ibadah kami ya Allah, sempurnakan segala kekurangan saum kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbana. Tolonglah ya Allah.
berikan kekuatan ya Allah, cukupi segala kebutuhannya ya Allah. Lindungi mereka dari fitnah dan musibah ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman ya Rahim, selamatkan mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Lemahkan kekuatannya ya Allah. Hujamkan rasa takut dalam dadanya ya Rabbana ya Karim. Hancurkan sehancur hatinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jauhkan dari kami ya Allah musibah fitnah dunia dan akhirat. Hilangkan dari kami wabah penyakit ini ya Allah. Hilangkan, segera angkat ya Allah, ganti dengan kebaikan, dengan keadaan yang lebih baik ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, diinformasikan karena kondisi masih dalam keadaan pandemi COVID kepada seluruh jamaah agar tidak berkerumun saat meninggalkan tempat ibadah, mentaati protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, selalu menjaga jarak dan mengikuti arahan yang diberikan oleh panitia. Dipersilakan jamaah untuk memperhatikan kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada trash bag yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh jamaah agar tidak berkerumun saat meninggalkan tempat ibadah, mentaati protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, selalu menjaga jarak dan mengikuti arahan yang diberikan oleh panitia. Dipersilakan jamaah untuk memperhatikan kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada trash bag yang telah disediakan. Kami segenap tim pesantren Masjid Darut Tauhid mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan iman yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر
أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم